tujuan kita benar. Terus lebih untung dari segi pengeluaran lebih kecil. Kenapa kok gitu? Kenapa kok justru merasa pengeluaran lebih kecil? Padahal kan kita memberikan sesuatu yang lebih dari yang konsumen bayar. Jadi gini, misal tujuannya kenapa? Oke, Mbak Evi benar, tujuannya konsumen. Jadi kan tadi untuk supaya konsumen bisa setia. Nah, tapi kalau Mbak Munifa lebih untung dari segi pengeluaran lebih kecil. Maksudnya ini dari sisi konsumen Mbak Muni. Oke. Makanya saya kalau dari sisi perusahaan misalnya, Mbak masih mau seperti itu atau enggak? Nah, oke, betul Mbak Siti Rahayu. Kita mencari pelanggan agar pembelian berulang-ulang, bukan hanya pembeli yang hanya sekali beli. Betul. Jadi kan intinya gimana caranya kita mempertahankan sebuah pelanggan kan, seorang pelanggan. Jadi oleh karena itu lebih baik perusahaan memberikan yang lebih dari yang kita dapatkan. Oke. Nah, supaya konsumen puas kan kita harus supaya konsumen puas kan kita harus memberikan kualitas layanan yang baik kan. Nah, ini kualitas itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Jadi apa yang perusahaan janjikan dengan apa yang konsumen terima itu harusnya sesuai atau enggak? Harusnya misalnya perusahaan promo gini-gini nanti mendapatkan untung seperti ini, tapi kalau yang dirasakan konsumen nggak sesuai, kira-kira gimana? Kualitas bisa juga keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk dan jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau oke. Ya, jadi intinya kualitas itu ciri-ciri dan karakteristik dalam produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tetap aja kualitas dari suatu jasa itu buntut-buntutnya pasti apa? Pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi goalnya kita itu sebenarnya apapun yang kita lakukan sebagai perusahaan itu adalah apa? Satu goal utama besar. Satu tujuan besar dari sebuah perusahaan adalah apa? Memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi mau bulat-bulat seperti apapun, intinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen, ya kan? Jadi ingat, konsumen adalah raja. Nah, ini tadi lihat di bagannya itu kan, kepuasan. Nah, kalau dari sisi jasa kan kita nggak cuma lihat dari apa yang kita terima, kita juga lihat dari gimana perusahaan melayani kita. Nah, ya kan, dari kualitas. Gini, kalau kalau kita berbicara tentang jasa, itu ingat kayak yang saya bilang sebelum-sebelumnya, itu sesuatu yang kompleks yang jadi satu, nggak bisa dipisahkan. Jadi kan kalau misalnya kita beli barang, yaudah yang kita lihat kan cuman kualitas dari barang itu aja, pure dari itu. Tapi kalau kita bicara tentang jasa, kita juga selain melihat apa yang kita dapatkan, kita harus melihat pelayannya, harus melihat apanya, kondisi ruangannya, terus habis itu lihat apa lagi, ayo, selain suasananya, pelayannya, terus fasilitasnya apa yang diberikan ke kita. Jadi semua yang kalau kita berbicara tentang jasa, kita tuh berarti berbicara tentang satu kesatuan, semua yang tidak bisa dipisahkan. Beda sama kalau kita cuma bicara tentang barang, ya kan? Kalau barang ya udah, kita beli barang di toko tinggal ambil kan, kita yang beli sendiri. Tapi tetap servis dari pelayan tokonya adalah jasa. Oke. Jadi ingat berbicara tentang satu kesatuan. Oke.
Nah, ini ada perputaran karyawan, kepuasan karyawan, margin laba. Kita sebenarnya kalau dari perusahaan itu kita juga harus bisa memenuhi keinginannya karyawan. Maksudnya gimana caranya karyawan itu nyaman kerja di perusahaan kita, ya nggak? Kalau misalnya karyawan ngerasa nggak nyaman, apa bisa dia yang layani pelanggan itu dengan baik? Kira-kira, ayo. Kira-kira kalau seorang karyawan itu dia merasa nggak nyaman kerja di suatu tempat, apakah bisa dia melayani pelanggan dengan baik? Kira-kira bisa atau enggak? Menurut Mbak. Kenapa? Kenapa kok boten? Nggak ada mood. Oke. Tapi kalau misalnya Mbak dari sisi seorang pelayan ya misalnya, Mbak lebih mentingin mana? Perasaannya Mbak ke perusahaan atau gimana caranya Mbak mau melayani pelanggan dengan baik? Mbak pilih yang mana? Iya. Oke. Jadi seorang pelayan yang profesional adalah dia harus bisa mengontrol diri sendiri, ya kan? Nggak enak apapun misalnya suasananya dengan perusahaan atau apa, dia tetap harus mampu melayani pelanggan dengan baik, ya kan? Itu kalau orang yang sudah profesional, benar-benar profesional. Nanti terlepas, kalau memang lama-lama dia nggak betah di perusahaan itu kan bisa keluar, nggak masalah. Tapi ketika dia melayani pelanggan, harusnya dia bisa memisahkan antara yang namanya urusan dia dengan perusahaan sama urusan dia dengan pelanggan. Ya betul, emang itu susah. Betul, makanya tuh kita sebagai manusia tuh sebenarnya susah. Soalnya suasana hati itu sebenarnya yang paling mempengaruhi gimana kita bisa berperilaku kan, gimana kita bisa bertindak. Nah, tapi kalau sebisa mungkin kita itu meminimalisir hal itu gitu loh. Jadi mungkin orang yang paling bisa kayak gitu tuh artis kali ya. Coba deh, seenggak enaknya artis kayak gimana dia tuh ketika dia tampil di panggung atau ketika dia pasti bisa tersenyum gitu, ya kan? Sebenarnya artis tuh paling hebat loh, maksudnya dalam mengontrol emosi mereka atau dalam menutupi apa yang mereka rasakan. Iya, memang public figure, tapi sebaiknya kita juga, walaupun kita bukan public figure, tapi kita berhubungan dengan orang lain, harusnya kita bisa memisahkan itu kan. Sebenarnya sama juga Mbak, andai kata kita melayani pelanggan, kalau kita betututin pelanggannya kan juga kabur. Mana laku, ayo. Ya enggak. Cuman kalau artis kan skalanya skala besar, masyarakat luas. Kalau kita kan mungkin skalanya lebih kecil ya, cuman orang yang datang ke tempat kita aja, ya kan? Oke. Tapi ya gimana caranya, kita harus kalau bisa sebisa apapun dalam situasi apapun kita harus bisa memisahkan antara sekarang misalnya gini ya Mbak, sekarang aku lagi kerja, aku fokus ke kerjaan, masalah yang lain jangan dibawa ke kerjaan. Nanti kalau selesai kerja ya sudah, kerja selesai, kita misalnya setelah kerja misalnya Mbak ngapain, refreshing, ya udah kita refreshing, nggak usah kepikiran yang namanya kerja, kita refreshing dulu. Kalau sudah selesai refreshing balik ke kerja ya kerja lagi. Kalau misalnya ada masalah sama orang lain ya diselesaikan saat itu, kalau sudah ya sudah. Itu sebenarnya lebih bagus kayak gitu, jadi kita bisa lebih profesional kan. Mari kita belajar bersama-sama. ngintil apa Mbak Nurayati? Memang susah kok kita mengontrol yang namanya emosi itu. Iya, masalah